Begini Gus ya, jadi istilah fikih peradaban dan kebangsaan ini di lingkungan Nahdlatul Ulama memang sampai hari ini menjadi semacam ikon yang memang sangat menarik. Karena kebetulan kalau hari ini Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Gus Yahya ini luar biasa, mantan ajudan Gus Dur yang berkali-kali ke luar negeri, sehingga untuk hari ini memang sangat sesuai ketika kader-kader NU membahas tentang fikih peradaban dan kebangsaan. Saya sendiri istilah peradaban dan kebangsaan ini memang tidak begitu setiap hari kan dunia itu kan tidak seperti dulu. Kalau fikih itu kami terus terang juga bukan mantan ya, sampai hari ini masih jadi guru. Sehingga mungkin saya perlu mengetahui Gus penjelasan dari panjenengan. Saya hanya mendengar fikih itu kan hanya ada dua. Fikih apa ya? Saya nulis fikih itu ada dua. Istilah fikih peradaban, fikih nisab dan fikih yang satu itu ya katakanlah fikih wanita. Saya itu yang paling tertarik kan itu. Saya pernah mempelajari fikih wanita, itu luar biasa isinya. Dan sekarang ada fikih peradaban dan kebangsaan, dan ini konsekuensinya luar biasa hari ini. Seperti yang kemarin, tadi malam baru terjadi ketika panjenengan tadi menyampaikan 212. Kalau kemarin kan 411. Nah, kemarin sore beliau-beliau yang ada di Jakarta itu kan sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah di waktu hujan. Hujan deras, begitu kusuk atau enggak saya tidak tahu, karena saya hanya melihat di medsos. Itu satu, mohon nanti dijelaskan. Yang kedua, berkaitan dengan kemarin kita di Nahdlatul Ulama itu ada pembahasan terkait dengan istilah Muslim dan non Muslim. Padahal di dalam Al-Quran di luar agama kita kan kafir namanya. Ada 4 kategori kafir, itu termasuk kafir dhimmi dan sebagainya. Tapi tolong itu nanti kami dijelaskan kok istilahnya berubah menjadi Muslim dan non Muslim. Kaitannya dengan keberagaman di Indonesia sesuai dengan judul hari ini, fikih peradaban. Berarti insya Allah ini masih ada sinergi dengan pembahasan. Yang ketiga Gus, berkaitan dengan ketika saya meninggalkan puasa. Kalau dulu meninggalkan puasa itu bisa diganti dengan membayar fidyah. Katakan kita memberikan kepada budak. Kalau di Arab namanya budak. Nah, hari ini ketika sudah muncul HAM, kan tidak ada istilah budak. Ini bagaimana pandangan panjenengan, dan saya mohon dijelaskan. Saya kira sementara itu aja. Semakin panas nanti teman-teman semakin berusaha-berusaha. Tapi sekali lagi saya terima kasih forum ini memberikan wawasan kepada kita semuanya, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama yang berada di lingkungan pendidikan Nahdlatul Ulama khususnya. Dan terus terang kami sebagai Ketua PGRI dan sekaligus juga sebagai guru, mungkin jenengan, saya kan belum diakui oleh Pak Yasin yang berguru.
Kemarin itu waktu pensiun saya kan juga ngajar lagi di sekolah Fajar Insani. Kebetulan saya mengajarkan Ahli Sunnah wal Jamaah, Gus. Walaupun itu ya mungkin fokusnya masih kurang, tapi insya Allah setelah saya pensiun, saya pengen punya lembaga yang betul-betul menyiapkan kader Nahdlatul Ulama, di mana bonus demografi 2045 itu luar biasa pengaruhnya kepada lingkungan kita, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama. Saya kira itu, terima kasih. Mohon penjelasan dari Gus Zahro. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris, volume agak dikurangi. Ini bisa nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat diunggah di yang mana kesempatan ini kita di dalam rangka selesai bedah buku fikih peradaban dan kebangsaan. Tadi Pak Muri sudah banyak pertanyaan, mungkin saya cuma satu aja Gus. Satu aja, yang mana karena kebanyakan peradaban fikih sendiri itulah kajian-kajian hukum Islam terhadap peradaban sekarang. Dan sekarang ini di dalam rangka sudah uripnya. Saat ini yang saya pahami terkait dengan keadaan di masyarakat saat ini adalah orang Islam semakin banyak sebelumnya. Cuma di dalam pemahaman yang Islam sesungguhnya sesuai dengan sebagai ini yang perlu ada suatu peningkatan. Nah ini dibukti dengan sekarang medsos yang luar biasa, pengaruh terhadap peradaban kita juga luar biasa, sehingga anak-anak kita ini banyak yang berguru pada medsos yang kurang dipertanggungjawabkan. Untuk itu di dalam kader ini selanjutnya di kita ini dengan adanya ini ada semacam suatu ilmu kajian dari pada hukum Islam ini agar masa ke depan anak-anak kita ke depan ini lebih tetap lagi dalam rangka untuk beragam Islam ini secara meluas dan itu kualitasnya yang kita cari. Contoh Indonesia ini sedikit agak ke sana mengembang dikit. Ini kondisi remaja kita. Ini kalau kita mengacu pada daftar di tempat agama, bahkan Trenggalek, Kediri dan sebagainya. Di Kediri ini banyak anak muda kita. Ini dengan mengacu Satria tadi ternyata kendalanya itu banyak anak-anak yang kawin sebelum usianya. Ini karena kasus kecelakaan. Ini di Kediri itu setahun aja hampir 800 lebih setahun. Trenggalek 100 lebih. Data ini yang berbicara. Untuk ini kan juga tanggung jawab kita bersama. Nah ini kalah dengan kita beradab ini perlu kita sedang fikih. Ini seperti apa? Kita agar bisa menyikapi generasi kita yang masih muda-muda ini agar nanti tidak meruang peradaban sesuai aturan agama Islam. Saya kira itu, dan itu yang kami mohon untuk pencerahan, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu langsung besar. Kalau ajrih beda nyimpulnya langsung mau. Terima kasih dari perwakilan PGRI Pak Budi. Jadi begini, seperti saya sebutkan bahwa fikih peradaban itu kelanjutan dari Islam Nusantara, bukan madzhab baru, tapi Islam yang ada di Indonesia, di Nusantara, karena memang punya corak yang berbeda dengan yang lain. Nah, di dalamnya ada fikih kebangsaan.
yakni mengkaji tentang pertama legalitas negara bangsa, biar tidak termakan oleh gagasan-gagasan yang halu itu tentang khilafah. Kemudian menanamkan hubbul wathon, itu fikih kebangsaan. Nah, fikih peradaban itu di atas itu. Jadi Nahdlatul Ulama Indonesia, Nusantara ini ingin berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Karena dulu, dan ini saya ingin teman-teman juga mempunyai pemikiran yang sama kalau dengan saya, kalau setuju. Biasanya orang membaca sejarah itu dipisah-pisah. Jadi sejarah Islam gitu ya, dia lupa pada tanggal-tanggal itu saat itu sesungguhnya di Indonesia sedang apa. Dan kadang kita lepas. Kita membaca sejarah Indonesia, kadang juga kita tidak memikirkan ketika Tarumanegara ini memimpin itu, Mullah Warman memimpin itu, di Arab itu ada apa? Itu kita kadang terpisah. Lah saya ingin seperti ini, kurun sejarah dunia dan Indonesia itu dipadukan, sehingga kita punya wawasan yang bisa memadukan. Mungkin panjenengan sepakat bahwa Raja Kutai Kartanegara itu insya Allah semuanya masuk surga. Mesti kaget, kok bisa? Iya, karena ada istilah zaman fatrah. Silahkan dibuka di semua kitab. Zaman fatrah itu adalah zaman di mana tidak ada nabi yang diutus. Lah, zaman fatrah itu 176 Masehi sampai 6 Agustus 611 Masehi saat Rasulullah diutus. Itu zaman fatrah. Coba kita buka kemudian Kerajaan Kutai Kartanegara 400 Masehi. Ini zaman fatrah. Tarumanegara di Bogor itu zaman fatrah. Zaman fatrah itu la hukma, tidak ada hukum. Ulama hampir semua sepakat. Zaman fatrah yakni 400 awal masih ya. Jadi 176 sampai 611. Ini tidak ada hukum. Wong opo aku gene. Mergo napa Allah itu berfirman, saya tidak akan menyiksa kaumku selagi saya tidak mengutus satu utusan. Hatta la nab'utsa rasulan. Jadi ini yang harus kita gabung-gabungkan. Nah, saya punya rangkuman seperti ini. Jadi Indonesia sebelum Masehi tidak bisa dilacak. Tidak ada satupun yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena paling cerita-cerita rakyat yang ada itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti Hono Coroko itu siapa itu? Pengarangnya siapa kalau di? Nah, Sumedang Kamulan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya bukan kita menafikan, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ini. Ini penting teman-teman saya. Nah, apa hubungannya dengan fikih peradaban, Bapak? Begini, dunia itu pernah sangat-sangat kelam. Dari awal terjadi perpecahan, pertempuran, batas negara tidak jelas. Siapa yang kuat, ya itu sejauh militernya kuat itulah batas negaranya. Makanya setelah kekhilafan itu Romawi, kemudian Romawi Timur, Romawi Barat, Persia yang ada di Iran, kemudian Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya. Bahkan di Perang Dunia Pertama 1918 itu ya perang semua. Memang nggak ada aturan. Siapa yang kuat itu yang berkuasa. Kemudian itu sudah ada 20 juta orang yang meninggal. Kemudian 1943 sampai 1946 Perang Dunia Kedua. Peralatan sudah luar biasa, bom atom, bom nuklir mengerikan, 70 juta orang meninggal. Nah, 1946 ada Kalimatus Sawah untuk negara-negara bangsa di dunia. Namanya Perserikatan
bangsa-bangsa di New York itu, California itu, San Francisco itu. Nah itu menyepakati beberapa hal, diantaranya perang tidak boleh menggunakan nuklir, batas negara diatur, tidak boleh nyaplok dan seterusnya. Lah kita saat ini, kita Indonesia dan Nahdlatul Ulama ini mulai was-was banget. Kenapa? Kelihatannya akan terjadi perang dunia ketiga. Nah ini kan, jadi timbulnya mungkin peradaban itu di sini. Apa buktinya? Buktinya banyak. Coba ketegangan Cina, Laut Cina. Bagaimana korup tidak bisa diatur tentang pembuatan senjata-senjata nuklir. Iran tidak mau diawasi. Amerika tetap ingin jadi adidaya. Nah, sebagai sampel saja tadi sudah sebutkan, perang Ukraina dan Rusia dampaknya sudah seperti itu dari sisi ekonomi. Nah, apalagi nanti terjadi perang dunia betul, berapa miliar, berapa ratus juta yang akan meninggal. Kenapa? Karena destruktif. Alat-alat perang itu wah ribuan kali lipat dibanding perang dunia kedua. Kalau ingin menghilangkan Indonesia saja cukup bom atom 3 itu selesai. Loh, ini sangat-sangat mengerikan. Oleh sebab itu Nahdlatul Ulama ini ingin berkontribusi. Ayo kita hentikan ancaman perang dunia ketiga itu, kita hentikan. Caranya adalah dengan bagaimana di dalam setiap negara itu punya komitmen saling menghormati perbedaan, saling menghormati agama satu dengan yang lain. Biar Indonesia menjadi contoh, karena sejak awal Indonesia itu sudah dipuji-puji, gitu loh. Loh, kok kemudian PBNU kok anu? Ya tidak, karena ada dasarnya. Kita itu sudah lama dipuji-puji oleh orang luar. Lelek Jerman aman, enggak ngumun. Semua negara Eropa itu enggak ngumun, aman, damai, enggak ngumun, padahal juga tidak aman. Loh, coba Indonesia ini. Wong Jerman itu seperti Madura, mesti aja bisa keras agamanya KPNU, ya selesai Pak. Lu Indonesia Pak, ini 17.000 pulau, bayangkan ini agamanya. Lah oleh sebab itu kita akan berniat ekson menjadi sumbunya peradaban dunia, perdamaian dunia. Kita ingin mencegah perang dunia ini. Nah begitu, ini pakai peradaban. Oleh sebab itu kemarin ada R20, itu juga yang menginisiasi juga NU. Yang datang banyak, multi agama, multi aliran. Jadi begitu. Jadi kita bicara peradaban itu adalah kita bicara dunia. Lain kalau kita bicara fikih kebangsaan. Makanya tema hari ini sesungguhnya orang kejuaraan. Nah, berikutnya adalah cara dakwah. Betul, kita harus ditata betul. Kemudian ukhuwah itu kalau fikih peradaban ditambah 2. Kalau kita mengenal trilogi ukhuwah, yakni dari mulai ukhuwah Islamnya, kalau kita tidak ditemukan ini, maka kita juga jangan digirat, paling tidak kita ditemukan ukhuwah watoniyah. Itu lu aku kalau orang Hindu ya betul-betul orang podo Islami. Lu enggak, kita masih ada satu ikatan, ya ini ukhuwah watoniyah. Aku kilo karo orang Bali, karo orang Kristen, podo-podo orang Indonesia ini. Lu kalau itu masih juga tidak menemukan kita untuk saling menghormati, eling sama ide itu masih ditemukan dengan ukhuwah yang lain, yakni ukhuwah basyariah. Aku kilo podo-podo menungsani. Jadi lek nek wong Prancis rene agama ini Kristen pisan, yo jadi paten, yo jadi ganggu. Bener gak orang Indonesia, bener gak orang Islam, tapi dia bodoh-bodoh manusia. Orang yang bertasawuf tinggi tidak akan pernah merasa baik dibanding orang non Muslim. Saya ulangi, di dalam tasawuf kita, orang Muslim yang tasawufnya tinggi tidak akan pernah merasa sombong, merasa baik dibanding orang non-muslim. Coba kita buka di dalam tasawufnya ini. Kita memandang anak kecil, maka kita harus mengatakan di hati kita, dia lebih baik. Karena dia hibahnya belum banyak, ngerumpi belum banyak, ngapusi belum akeh. Nah aku habis kue, tapi ngapusi belum. Begitu.
akhirnya dia akan sombong dengan anak kecil. Dengan orang tua kita begitu, wah hebat dia ini setuai. Berarti lagi ngopeni anak ganjaran ini sakit. Lagi sholat ping piro. Nah aku belum sepiro. Maka dia akan mengatakan saya tidak lebih baik dari dia. Kepada non muslim, dia belum tentu besok matinya sul khotimah. Siapa tahu di akhir hidupnya dia masuk Islam, kemudian dia husnul khotimah. Sekarang saya muslim belum tentu saya husnul khotimah, karena juga saya masih berpeluang keluar dari Islam dan tidak husnul khotimah. Naudzubillah, ini cara berpikir kita. Tidak ada wong jumlah Kristen tasawuf Imam Ghazali seperti ini. Jadi hanya orang itu enak kita saling menghormati, itulah fikih peradaban. Lah ditambah dua, apa? Kerusakan alam sudah luar biasa, lapisan ozon menipis, maka harus ditambah kita harus mencintai alam semesta. Kalau hewan, itu ada sapi, ada wedhus, ada cecak, ingatlah bahwa paling tidak kalau kita tidak sama-sama manusia tadi, kita sama-sama makhluk Allah. Jadi namanya ukhuwah makhlukiyah. Yang terakhir adalah ukhuwah hayawaniyah, kalau sama hewannya, kalau sama makhluk Allah ukhuwah makhlukiyah. Ini agar supaya peradaban dunia ini aman damai, ini tidak hanya manusianya tapi juga alam semestanya. Dikurangi rumah kaca, pemakaian gas yang tidak perlu, dan seterusnya. Ini adalah fikih peradaban. Nah, ada pertanyaan dari Bapak tadi juga kok. Fikih nisa ya tadi ya. Fikih itu aturan-aturan Islam yang berkaitan dengan syariat itu fikih. Makanya untuk mempermudah itu biasanya disekat-sekat, ditakhususkan biar mudah. Fikih nisa terkait haid istihadah, ngopeni anak, mandi dan seterusnya. Ada fikih zakat, fikih yang berkaitan dengan aturan-aturan zakat. Fikih sholat, fikih tentang aturan-aturan sholat. Jadi begitu. Jadi fikih itu kalau kita takhususkan itu banyak sekali. Fikul munakahah, fikih tentang pernikahan, ya. Fikih siasah, fikih tentang politik, bagaimana hukum nasbul imam dan seterusnya. Jadi banyak jenisnya. Berikutnya medsos, ya, betul. Ini Bapak Camat. Perbudakan dagang. Okay. Jadi tidak ada orang bayar kafarat itu yang tidak tartib murattab. Itu tidak ada. Itu ada tartibnya. Umpama orang membatalkan puasa dengan bersenggama, itu kafaratnya kan kafarat kubro, yakni ada 3 yang harus dilakukan tapi secara tertib, tidak boleh loncat. Yang pertama adalah itqu raqabah mu'minah, memerdekakan budak. Kalau tidak punya uang atau tidak ada budak kalan seperti zaman saat ini, maka dia loncat kedua, yakni as-shaum zahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berurutan. Yang nomor 3, kalau tidak mampu juga, mungkin dia sudah tua, renta, sakit, maka it'amu sittina miskinan kullu miskinin muddun, memberi makan 60 orang, setiap 1 orang 7 orang beras. Itu aturan-aturannya. Artinya kalau sekarang tidak ada perbudakan, dan ini harus diakui jasa Islam. Jadi dulu Romawi, Persia itu penuh dengan perbudakan, Islam menghilangkan itu. Maka kita mengambil untuk yang itu Bapak ya. Jadi diantara yang harus dikurokobah itu memang membatalkan puasa, bersenggama di sana. Selebihnya nggak ada. Orang puasa itu nggak ada yang sampai memerdekakan hamba, nggak ada, kecuali tadi. Ya, kecuali membatalkan puasa di siang hari dengan bersenggama. Kalau membatalkan puasa yang lain itu tidak ada. Adanya fidyah, bukan kafarat.